Di video sebelumnya, sempat ada muncul yang botak-botak di akhir video. Bagi yang belum nonton, coba ditonton dulu sampai habis. Nah, dari sini saya memperoleh ilham untuk membahas salah seorang yang berontos dan sukses di jagat hiburan Indonesia. Seperti apakah kisah perjalanan hidup dan karir seorang Deddy Corbuzier sehingga menjadi YouTuber sukses seperti sekarang? Tonton videonya sampai habis. Deddy Corbuzier lahir di Jakarta pada tanggal 28 Desember 1976. Ia terlahir dengan nama asli Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo. Panjang amat namanya. Ia terlahir dari keluarga yang amat sederhana keturunan Tionghoa. Dalam biografi seperti yang ia ceritakan kepada Atta Halilintar di YouTube, ayah Deddy Corbuzier bernama Omar Sunjoyo. Berasal dari Banyuwangi dan merantau ke Jakarta sebagai seorang sopir angkot. Ibu Deddy bernama Heniwati yang bekerja sebagai seorang penjahit rumahan. Deddy Corbuzier juga diketahui memiliki 2 orang saudara. Sejak kecil, Deddy sudah merasakan hidup sulit. Ia bahkan menceritakan kalau di masa kecilnya kala itu, untuk semangkok bakso saja ia harus membaginya dengan 2 saudaranya. Sewaktu di SD, ia sering dibully oleh teman-temannya. Permasalahannya mulai dari latar belakang keluarganya yang sederhana, sementara teman-temannya berasal dari kalangan berada, dan fisik Deddy Corbuzier yang kala itu gendut. Sejak kecil, Deddy Corbuzier sudah menyukai dunia sulap. Tepatnya saat berusia 8 tahun, ia melihat sulap yang dibawakan oleh Mark Wilson, pesulap asal Amerika di televisi. Trik mengubah tongkat menjadi bunga serta mengeluarkan bunglung dari tangan membuat Deddy Corbuzier kecil takjub. Sejak saat itu, ia mulai tertarik dengan dunia sulap, lalu meminta ibunya membelikan buku sulap. Ia menghabiskan waktunya selama berjam-jam di rumah mempelajari trik dasar sulap. Dari masa ini, ia sudah bercita-cita menjadi seorang pesulap kelak. Beranjak besar, kondisi keuangan keluarga Deddy Corbuzier kala itu mulai membaik. Karir ayahnya menanjak dengan bekerja sebagai seorang manajer umum di sebuah perusahaan mesin dari Jepang. Karir profesional Deddy Corbuzier sebagai seorang pesulap dimulai saat ia berumur 12 tahun. Kala itu, ia pertama kali mempertunjukkan keahlian sulapnya di dunia fantasi Ancol. Di awal karir, Deddy Corbuzier sebagai seorang pesulap, ia hanya dibayar sekitar Rp50.000 untuk sekali tampil. Ketika di bangku SMP, Deddy mengikuti ayahnya ke Israel untuk dinas kerja. Di sana, ia mengikuti banyak seminar sulap. Ia juga bahkan bergabung dalam International Brotherhood of Magicians di sana, semacam partai di dunia persulapan. Selama berguru di Israel, Deddy menyadari ada berbagai jenis ilmu sulap. Ia mulai mencoba mempelajari mental magic dan akhirnya mendedikasikan hidupnya sebagai seorang mentalis. Turun gunung dan pulang ke Indonesia, Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo meringkas namanya menjadi Deddy Corbuzier sebagai nama panggungnya. Sejak saat itu, Deddy sering naik panggung mempertunjukkan kedikjayaan sulapnya di hotel-hotel mewah di Jakarta. Ia bahkan dikontrak selama 7 tahun oleh International Hotel untuk menunjukkan kemampuan sulapnya pada saat berusia 18 tahun. Tahun 1998, Deddy Corbuzier tampil pertama kali di layar televisi. Pada tahun itu juga, ia mendirikan Pentagram Management, sebuah komunitas yang kemudian melahirkan banyak pesulap terkenal seperti Romy Rafael dan Demian Aditya. Pada akhir 2007, Pentagram Management berubah menjadi Corbuzier Management. Awal-awal kemunculannya di TV hanya sebagai bintang tamu. Secara perlahan, namanya mulai menanjak dan mulai dikenal di negeri ini. Kemudian Deddy mulai membintangi acara TV. Pertama kali muncul sebagai bintang utama di acara musikal Impresario 008 yang tampil di RCTI kala itu. Tayang pada tahun 2000, segera penampilannya melambungkan dunia sulap dalam dunia hiburan tanah air. Sejak itu, ia kemudian kerap tampil di layar kaca televisi. Hal yang membuatnya menonjol dan cukup memorable pada saat itu adalah penampilannya yang unik, ala Kaisar Ming. Meskipun gak ada satupun sih Kaisar Ming yang berpenampilan seperti ini, mungkin maksudnya Kaisar Qing atau Kaisar Manchu kali. Sejumlah atraksi terkenal yang dilakukannya di masa ini antara lain mengendarai mobil dengan mata tertutup, pertunjukan sulap terlama, hingga menebak isi tajuk utama Harian Nasional. Deddy juga sempat menjadi juri di program televisi The Master
yang tayang di RCTI bersama Romy Rafael dan Melissa Karim yang merupakan ajang kompetisi bagi para pesulap di tanah air yang berjalan selama 5 season. Dedi juga berperan sebagai konsultan di beberapa acara televisi sejenis seperti Hipnotis dan Memang Sulap, Memang Sihir. Tak hanya tampil di panggung, Dedi juga menulis buku. Dengan latar belakang pendidikannya sebagai lulusan Fakultas Psikologi, ia menulis buku yang mengulas beberapa trik sulap. Salah satunya Book of Magic, yang memberikan trik bagi pesulap pemula yang ingin mempelajari sulap. Dedi juga pernah berkolaborasi dengan beberapa pesulap tenar dunia, diantaranya Mind and Magic with Todd Diamond, Magic with Jeff McBride, Deddy Corbuzier and Pierre Ginette, Master of Pickpocket, serta Deddy Corbuzier and Jay Scott Barry. Selain sebagai mentalis yang sering tampil dalam berbagai acara sulap dan talk show tentang sulap di berbagai stasiun televisi, ia juga pernah membintangi sejumlah iklan di televisi dan media cetak. Bahkan, ia berkesempatan bermain dalam sejumlah sinetron dan film layar lebar. Selain karir di dunia entertainment, Dedi mulai melirik bidang lain sebagai investasi. Salah satunya adalah berbisnis. Dedikasi Dedi pada dunia sulap diwujudkan dengan mendirikan sebuah sekolah sulap bernama Corbuzier School of Magic. Ia juga mendirikan Corbuzier Magic Shop yang menjual peralatan sulap, dengan harapan dapat mencetak lebih banyak pesulap di Indonesia. Selanjutnya, nama Deddy Corbuzier kembali dikenal sebagai pembawa acara Hitam Putih di Trans 7, sebuah talk show inspiratif yang mengangkat hot topic dengan gaya yang santai. Meski telah memiliki nama, bukan berarti Deddy tak dihinggapi masalah selama menjalani trik-trik menantang. Pernah dalam sebuah atraksinya yang menggunakan pistol, ternyata Deddy Corbuzier tak memiliki surat izin untuk pistol yang ia gunakan. Akibatnya, Dedi kemudian harus meminta maaf atas kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Pada tahun 2005, Deddy Corbuzier mengakhiri masa lajangnya dengan menikahi Kalina Oktarani. Dari pernikahannya tersebut, ia dikaruniai seorang anak. Pada Agustus 2009, secara mengejutkan, Kalina menggugat cerai Deddy. Padahal selama menikah, pasangan ini termasuk yang sangat jarang diterpa gosip. Sempat berhembus rumor jika ini hanya akal-akalan Deddy untuk memulihkan namanya yang sempat meredup di dunia hiburan kala itu. Namun, hal ini dibantah oleh pengacara Kalina. Pada akhirnya gugatan ini dicabut. Akan tetapi hubungan mereka memang sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Pada 31 Januari tahun 2013 mereka akhirnya resmi berpisah. Setelah perceraian itu, Deddy sempat digosipkan dekat dengan beberapa wanita. Salah satunya Titi Rajo Bintang ketika keduanya bersama-sama tampil sebagai juri dalam Indonesia Mencari Bakat musim ketiga. Selang beberapa waktu tercium kabar kedekatan Deddy Corbuzier dengan Cika Jessica. Meski begitu, status hubungan mereka hingga sekarang ini masih penuh misteri, semisteri dunia persulapan. Pada tahun 2013, Deddy menciptakan metode diet baru yang diberi nama OCD, Obsessive Corbuzier Diet, yang berbasis pada teknik intermittent fasting digabungkan dengan latihan high intensity interval training. Metode ini sebetulnya bukan metode baru, namun berkat OCD, Deddy berhasil memiliki tubuh berotot dengan kadar lemak yang rendah hingga saat ini, sehingga OCD menjadi populer di Indonesia. Pada Jumat 21 Juni 2019, Deddy Corbuzier menghebohkan publik dengan memeluk agama Islam setelah isunya santer berbulan-bulan sebelumnya. Belakangan, Deddy memutuskan pensiun dari dunia persulapan dan menjadi seorang YouTuber. Karirnya di YouTube termasuk salah satu yang tersukses di Indonesia setelah mendapatkan Diamond Button dengan jumlah subscriber saat video ini dibuat mencapai 11,1 juta subscriber. Dengan jumlah penayangan lebih dari 1,5 miliar. Apalah jika dibandingkan sama channel awal ini. Dari perjalanan hidup seorang Deddy Corbuzier yang penuh inspirasi, saya memperoleh kesimpulan bahwa kunci kesuksesan seorang Deddy adalah tidak lain dan tidak bukan kepalanya yang blontos. Coba deh perhatikan. Mulai dari awal ketimbulannya di dunia hiburan tanah air, makin kemari kepalanya makin plontos. Jadi, jika kamu kena razia rambut di sekolah dan rambut kamu dipangkas oleh guru, yakinlah, guru kamu sedang mengikhtiarkan kamu menjadi orang sukses ke depannya. Nah, seperti biasa, tolong berikan masukan dan saran di kolom komentar agar saya dapat membuat video yang lebih baik lagi ke depannya.
Bye! Terima kasih telah menonton video ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.